تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah Azza wa Jal, pada siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah kita masih diberikan taufik dan hidayahnya. Maka selayaknya seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau, dan risalah yang beliau bawa adalah penutup risalah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang terjangkiti kegelisahan, kerisauan, ketidaktenangan, kegalauan, ketidakbahagiaan, mungkin ketidaktentraman dan kenyamanan di dalam kehidupannya. Bukan hanya orang tua, bahkan anak muda, tidak sedikit dari mereka terjangkiti penyakit ini. Kalau kita melihat kondisi duniawi mereka sangat mencukupi, bahkan lebih. Tapi mereka merasa bingung, merasa kebingungan. Kenapa masalah ini selalu terjadi? Tidak tenang, kegelisahan, kerisauan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, galau, tidak tenang. Ahibati fillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muslim yang cerdas adalah yang fokus mencari akar masalah dan berusaha untuk mencari solusinya. Karena ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, ketidaktentraman, kegelisahan, kegalauan yang dirasakan oleh seorang hamba itu merupakan akibat
yang tentu di sana ada sebabnya. Karena tidak ada akibat tanpa sebab. Ahabbati fillah, dalam pandangan Islam, sebab terbesar terjadinya kegelisahan, kegalauan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan, kerusakan hubungan kekeluargaan dan juga masalah-masalah yang lainnya, itu semua merupakan sebab terbesarnya adalah tumpukan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ahibati fillah, kita meyakini bahwasanya kebahagiaan hidup itu dapat diraih dengan bersihnya hati, bersih dan sehatnya hati seorang hamba. Sebaliknya, kegelisahan, kegalauan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, kegelisahan hidup, ketidakbahagiaan berawal dari hati yang kotor dan berpenyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa krusialnya kondisi hati bagi kehidupan manusia. Beliau mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, maka seluruh jasad manusia akan ikut baik. Perbuatannya akan baik, ucapannya akan baik, akhlaknya akan baik. Tapi sebaliknya, bila hati itu rusak, pasti seluruh jasad akan ikut rusak pula. Hati akan rusak. Hati akan berpenyakit apabila dikotori dengan dosa dan maksiat. Sebab hitam dosa itu akan mengubah hati yang awalnya bersih putih menjadi hitam kelam. Itulah pangkal kegelisahan hidup. Itulah pangkal kegalauan. Itulah pangkal ketidaktenangan. Itulah pangkal ketidakbahagiaan. Itulah pangkal kerusakan. Nabi SAW menjelaskan dampak buruk dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, satu kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, niscaya akan ditorehkan bintik hitam di dalam hatinya. Satu bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Kemudian Nabi katakan, apabila hamba tersebut meninggalkan dosanya tersebut, meninggalkan kemaksiatannya, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sukila qalbuh, niscaya bintik hitam itu akan dihapus dari hati. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuh. Kalau seandainya dia mengulangi atau menambah dosa dan maksiat yang dia lakukan, niscaya bintik hitam itu akan semakin banyak, sehingga bintik hitam itu pun akan mendominasi hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang gelap,
berpenyakit. Wa huwa ran, itulah ran, penutup hati. Yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Justru hati mereka tertutup akibat dosa yang mereka kerjakan. Ahibati fillah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, amal soleh dan ibadah itu diumpamakan seperti parfum yang bau wangi. Demikian juga dosa dan maksiat itu bagaikan bangkai yang bau busuk, menusuk. Itulah umpama yang diberikan oleh Nabi SAW. Sampai Nabi SAW menggambarkan tatkala seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang baik, itu bagaikan seseorang yang mendekati penjual minyak wangi. Bisa saja dia mendapatkan bau harumnya, atau mungkin dia bisa membeli minyak wangi darinya, atau mungkin dia akan mendapatkan hadiah minyak wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini ibarat bangkai busuk yang menusuk. Sehingga ahli maksiat itu akan sesak hidupnya. Dia enggak tenang. Hidupnya akan sesak. Karena kemanapun ia pergi akan selalu ditemani oleh bau busuk. Bukan hanya dia saja yang merasakan bau busuk tersebut, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya akan terkena getahnya. Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, seorang ulama kenamaan, pernah berkata, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi himari wa zawji wa khadimi wa fa'ra baiti. Fudail rahimahullah ta'ala mengatakan, saat aku bermaksiat, aku bisa merasakan dampak dosa yang aku lakukan tersebut pada himari, pada hewan tungganganku. Ada perubahan di dalam kelakuan hewan tunggangannya. Wa zawji, demikian wa zaujati, demikian juga sikap dan kelakuan istriku. Wa khadimi, dan juga sikap dan kelakuan pembantuku. Bahkan kata Fudail, munculnya tikus di rumah dan berubahnya sikap dan kelakuan tikus di rumah itu disebabkan karena dosa yang dilakukan. Beginilah dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hambanya untuk selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Semakin kita patuh di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya, ketika seorang hamba selalu melanggar aturan Allah Azza wa Jal, dia tahu bahwasanya ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi dia terus terjun ke dalamnya, niscaya dia akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jal.
Ahibbati fillah, disinilah kita bisa memahami bahwasanya orang yang selalu mendekatkan diri taat kepada Allah, niscaya dia akan tenang. Dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga kita bisa mengetahui tatkala orang terjerumus di dalam kubangan dosa dan maksiat, niscaya hidupnya akan gelisah, tidak tentram, sebab ia sedang berada jauh dari Allah Azza wa Jal. Bagaimana seseorang ingin mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, sedangkan dia sedang menjauh dari zat yang menguasai dan mengatur hati manusia, zat yang memberikan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman kepada seorang hamba. Sungguh dengan cara kita mentaati Allah Azza wa Jal dan kita berusaha meninggalkan kemaksiatan di hadapan Allah, maka dengan inilah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disinilah besarnya rahmat Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Bukan berarti tatkala kita banyak terjerumus di dalam dosa dan maksiat, dengan dalih itu kita justru terus berada di dalam kegelapan dan kelamnya kehidupan. Perlu diketahui ahibbati fillah, Allah adalah zat yang maha penuh dengan rahmat, kesempatan besar untuk bertaubat dan juga diampuni segala dosa yang kita lakukan itu masih besar. Tetap kita berjuang untuk selalu bisa membersihkan kotoran-kotoran tersebut, dosa-dosa tersebut, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Disebutkan di dalam hadits qudsi yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu seluas langit yang tinggi, thumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berjumpa denganku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyriku bi syai'an, engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangkan ampunan sebesar itu pula.
Subhanallah, betapa besarnya rahmat Allah Azza wa Jal. Disinilah pentingnya seorang hamba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dia berusaha untuk bisa meninggalkan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan, terutama adalah kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jal, tatkala seorang hamba beristighfar meminta ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni semua dosa yang telah dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan taufiknya agar kita bisa selalu diberikan kemudahan untuk berada di atas ketaatan kepadanya, dan diberikan kemudahan agar kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.